Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pekan ini kita dapat melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebelum memulai, ahibati fillah, seperti yang sering dilakukan oleh para ulama di saat mereka memasuki bulan Sya'ban, mereka selalu mengingatkan kepada seluruh umat muslimin untuk memulai amalan ibadah. Jadi ada satu kaidah yang mengatakan bahwa amalan sunnah yang baik itu adalah yang mengikuti wajib. Contohnya sama seperti salat qabliyah dan salat ba'diyah. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Rasulullah SAW di beberapa hadis diriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah bahwa beliau memperbanyak puasa sunnah sebelum memasuki Ramadan. Maka para ulama menghubungkan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah sunnah qabliyah Ramadan. Nanti ba'diyahnya adalah Syawal. Makanya para ulama menyebutkan sunnah yang terbaik adalah sunnah yang mengikuti wajib. Entah dia terjadi sebelumnya, dilakukan sebelumnya, atau dilakukan setelahnya. Maka para ulama mewasiatkan kepada kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke pembahasan kitab Bulughul Maram. Sekarang sampai hadis berapa ya, ikhwah? Ada yang masih ingat? Karena 2 pekan ini libur. 1 pekan libur. Hadis? Hadis siapa, Pak? Karena nomornya beda-beda biasanya setiap cetakan. Anas bin Malik. Tentang cincin berarti. Baik. Itu sudah ya? Anas bin Malik. Sekarang kita masuk lagi ke hadis Anas radhiyallahu an qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala. Dahulu kana, seperti yang kita sebutkan di setiap hadis yang dimulai dengan kata-kata kana, maka hadis tersebut berarti daimumah, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sering atau rutin melakukan hal tersebut. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam rutin idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke khala, tempat untuk membuang hajat. Para ulama membaginya menjadi 2. Tempat membuang hajat adalah tempat yang di dalam bangunan, seperti kita sekarang mungkin di toilet-toilet, atau tempat yang di lapangan terbuka. Misalnya sebagian dari kita ada yang kerja di lapangan, batu bara dan yang lainnya, tidak ada toiletnya. Maka para ulama menjelaskan ini menjadi 2. Apabila memasuki ruangan, maka doa tersebut dibaca sebelum kita memasuki ruangan tersebut. Maksudnya kita sebelum memasuki toilet, kita membaca doa tersebut. Apabila kita berada di sohra, di lapangan terbuka, maka sebelum kita duduk. Sebelum kita duduk. Jadi misalnya kita sekarang berada di lapangan, kita telah mengetahui tujuan kita. Oh, ana mau buang hajatnya di sini. Sebelum kita duduk, kita membaca doa ini. Beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Akhrajahu sab'ah. Imam Ibnu Hajar di sini mengatakan bahwa hadis yang beliau kuatkan adalah hubuthi wal khaba'is. Ulama berbeda pendapat menjadi 2 masalah hubuth. Ada yang mengatakan
Allahumma inni a'udzubika minal hubsi. Ada yang mengatakan minal hubuthi, dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Dan berbeda makna. Berbeda makna. Hubsi itu artinya segala keburukan. Saya berlindung dari Allah dari segala keburukan. Khaba'ith ini artinya syaitanul jin, syaitanul inath. Syaitan dari setan-setan wanita. Kalau kita membaca hubuthi, ini artinya syaitan zakar, syaitan dari kalangan lelaki, dan khaba'ith syaitan dari kalangan wanita. Dua-duanya sahih. Taib. Di hadis yang lain Rasulullah SAW memulainya dengan kata bismillah. Jadi sebelum memasuki khala, sebelum memasuki tempat membuang hajat, Rasulullah SAW memulainya dengan zikir lalu berdoa, yaitu bismillah lalu berdoa. Apakah harus full bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Ulama berbeda pendapat. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan cukup dengan bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini yang disampaikan para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya, hibati fillah, wa anhu, dari Anas juga, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulami nahwi idawatan min ma wa anazah fayastanjibil ma. Kana Rasul, dahulu saya pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas di sini, Anas adalah sahabat yang mengabdikan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang dirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas. Diriwayatkan oleh Anas. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki khala, memasuki tempat untuk membuang hajat, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Saya dan satu orang lagi, gulam nahwi, anak lelaki yang seumuran denganku. Idawatan min ma wa anazah. Saya membawakan idaw. Idaw itu ibrik, ceret. Kalau antum yang pernah umroh kemudian wudu di masjid kampungnya. Jadi misalnya perjalanan Madinah ke Mekah, biasa kita mampir ke Mahattah, ke pom bensin. Di sana kalau musim panas itu tidak langsung dari keran airnya, tidak langsung dari showernya buat membersihkannya, tapi mereka naruh dulu di ibrik, naruh dulu di tempat air karena terlalu panas. Kalau musim panas antum dari keran langsung ke kulit cukup perih, jadi mereka naruh dulu di situ, naruh di ceretnya itu untuk didiamkan mungkin 5-10 menit baru digunakan. Kemudian Anas bin Malik membawakan air ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau fayastanjibil ma. Kemudian beliau mencebok dengan membersihkan diri dari hajatnya dengan air. Baik. Apa faedah dalilnya? Apa faedah hadis ini? Faedah hadis ini adalah bolehnya kita membantu seseorang untuk berbersih. Ulama membagi menjadi dua. Yang dibolehkan adalah membantu seseorang untuk menyiapkan air dan menuangkan air. Hukumnya mubah. Yang hukumnya makruh adalah di saat orang tersebut mampu untuk berbersih, akan tapi dia meminta orang lain untuk membersihkannya. Misal dia meminta orang lain untuk mewudukannya. Fulan tersebut mampu untuk wudu, tapi dia tidak mau wudu sehingga dia diwudukan. Misalnya sekarang ada orang tua yang memaksa anaknya untuk wudu. Nak, ayo sholat subuh. Anaknya nggak mau bangun, akhirnya diwudukan oleh orang tuanya. Wudunya sahih, akan tetapi hukumnya makruh. Karena asalnya dia mampu untuk berwudu. Hukum wudunya anak ini sahih dan bisa digunakan untuk sholat dan yang lainnya. Tapi hukum orang tuanya mewudukan anak ini hukumnya makruh.
karena asalnya anak ini mampu dan bisa berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadis ini juga mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan setelah beliau berbuang hajat, membersihkannya dengan air. Ada perkataan dari Daud al-Zahiri, dari kalangan Zahiriyah, bahwa mereka mengatakan ar-rijal yastajmir, laki-laki itu nggak boleh dengan air, bolehnya dengan batu. Akan tapi dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga di saat beliau membuang hajat, beliau membersihkannya dengan air. Lalu mana yang paling afdol? Kita menggunakan air atau menggunakan tisu atau batu dan selainnya? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwa al-afdal adalah menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya, yaitu dengan istijmar, dengan batu, tisu dan selainnya, dan dengan air. Mana yang lebih didahulukan? Air atau batu atau tisu? Kita sekarang tidak usah batu lah, tisu. Air atau tisu yang didahulukan? Tisu yang didahulukan. Benda keras yang didahulukan, baru kemudian air. Ini urutannya. Kemudian yang keduanya, jika tidak bisa, baru kita istinja bil ma. Baru kita dengan air. Lalu jika tidak ada, baru dengan benda-benda padat, misalnya tisu, batu dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Hadis Mughirah. Hadis Mughirah dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah adalah salah satu sahabat terbaik. Di zaman Umar beliau menjadi gubernur, dan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sahabat yang berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk sahabat yang berkhidmah kepada Nabi, walaupun tidak selama Anas bin Malik. Tidak selama Anas bin Malik, akan tapi beliau termasuk sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa kesempatan beliau yang melayani Rasul radhiyallahu anhu. Banyak sekali kisah tentang Mughirah bin Syu'bah. Termasuk diantaranya para ulama mengatakan rata-rata yang berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Rasul, mereka termasuk orang-orang terbaik. Rata-rata menjadi gubernur, menjadi pimpinan wilayah. Dahulunya sebelumnya mereka adalah yang pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ juga ulama mengambil pendapat bahwa bolehnya seseorang menjadi pelayan kepada orang-orang soleh dan orang-orang yang berilmu. Tidak sedikit teman-teman kami dari Afrika, padahal mereka sudah menyelesaikan magister S2-nya, akan tapi mereka tidak mau pulang ke negaranya. Mereka mengatakan, ana mau di Madinah dulu untuk menjadi supir Syekh fulan, untuk menjadi supir ulama fulan, agar kami bisa mengambil ibrah, agar kami bisa mengambil faidah. Dan tidak sedikit, sangat banyak. Jadi rata-rata, bukan tidak rata-rata, ada beberapa supir-supir ulama itu telah menyelesaikan magister S2-nya, bahkan ada yang telah menyelesaikan magister S3, doktoral S3-nya. Dan mereka menjadi supir para ulama, agar mereka dapat mengambil ilmu dari ulama-ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Radhiyallahu anhu. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil idawah." Ambilkan tempat air itu, seperti yang kita sebutkan tadi, ceret itu seperti ceret bentuknya. Fantalaqa hatta tawara anni. Kemudian di saat saya membawakan tempat air itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dan tawara anni, menjauh dariku. Faqada hajatah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini adalah sunnah taba'ud fi qada'il hajah. Sunnah bagi kita yang ingin membuang hajat di tempat terbuka, sunnahnya adalah menjauh dari tempat-tempat manusia.
menjauh dari tempat-tempat manusia. Maksudnya ada dua. Maksudnya adamur ru'yah, agar orang tidak bisa melihat kita. Ini maksud pertama. Maksud keduanya adalah adam istiqrahun nas bisaut, agar orang tidak terganggu dengan suara-suara kita. Dari sini para ulama mengatakan jauhnya tidak harus jauh sekali. Misalnya antum dari jalan, antum harus jalan 1 kilo baru kemudian buang hajat. Tidak. Para ulama mengatakan batasnya sampai suara antum tidak terdengar. Misalnya kita buang air besar sampai suara saat kita buang anginnya tidak terdengar. Kira-kira berapa meter, berapa puluh meter dari jalan itu, dari tempat orang lalu lalang. Ini batasnya. Dan keduanya agar orang tidak bisa melihat kita. Berarti kita mencari tempat yang tertutup, entah dia masuk ke dalam agak turun tanahnya, atau entah di tempat yang lain yang tidak terlihat oleh manusia. Ini dua tujuan utamanya taba'ud. Dua tujuan utamanya menjauh adalah dua ini. Jika dua ini sudah dapat dipenuhi, maka tidak perlu mencari tempat lain. Jika suara antum tidak terdengar dan jika orang sudah tidak bisa melihat, maka sudah cukup sampai situ. Lalu bagaimana masalah supaya manusia tidak melihat? Para ulama membaginya menjadi dua. Mengatakan ada al-wajib dan ada sunnah. Wajibnya adalah agar orang tidak melihat aurat kita, ini wajib. Sunnahnya agar orang tidak melihat badan kita. Segala tubuh kita tidak dilihat, itu sunnah. Seluruh tubuh kita tidak dilihat, itu sunnah. Akan tapi kalau tidak bisa, yakfi bil wajib, cukup dengan yang wajib, yaitu minimal aurat kita tidak terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang bagaimana keadaan tentang seperti di mal-mal sekarang? Apa istilahnya itu yang tempat kencing buat laki-laki yang berdiri? Ya itulah istilahnya. Antum tahulah. Antum sudah punya bayangan ya. Apa hukumnya? Lajnah Daimah, Masyayikh kibar ulama Saudi pernah berfatwa tentang masalah ini, bahwa hukumnya boleh karena ada uzur. Seperti sekarang, misalnya antum berangkat haji, sekarang di Arafah itu tempat buang air kecilnya seperti itu. Setelah keluar fatwanya dari ulama. Dan ini bagusnya mereka tidak akan membuat sesuatu yang hukumnya masih syubhat sampai ulama berfatwa. Setelah ulama berfatwa baru mereka buat. Kalau kita kebalikannya, kita buat dulu, baru setelah itu ulamanya fatwa. Kita kan seperti itu. Kalau di sana mereka nggak akan buat, tunggu ulamanya berfatwa dulu, baru mereka buat. Fatwanya para ulama, jika keadaannya seperti itu, karena keadaannya berjuta-juta manusia berkumpul, maka hukumnya tidak masalah. Akan tetapi tetap harus menjaga adab-adab. Makanya di sana tempat untuk buang air kecil yang berdiri itu cukup tinggi pembatasnya, jadi dia tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Ini yang difatwakan oleh para ulama. Lalu Ustaz, gimana sekarang kalau kita berada di mahallat, di mall-mall sekarang, di mulat, misalnya di big mall. Para ulama menjelaskan jika keadaannya penuh dan kita sudah tidak bisa menahan lagi, maka hukumnya kita boleh untuk membuang air kecil kita di sana. Jika masih bisa menahan dan masih bisa mengantri ke tempat yang tertutup, maka hadza afdol. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu la'anain alladhi yataqalla fi tariqin nas aw fi dhillihim," rawahu Muslim. Bertakwalah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dari dua hal yang dilaknat. Para ulama mengatakan laknat di sini adalah laknah minan nas wa minar rabb. Laknat dari Allah dan dari manusia. Jika laknat dari Allah, maka ini termasuk dosa besar. Karena apa? Karena seluruh hadis yang
sebelum atau setelahnya mendapatkan hukuman atau mendapatkan ancaman, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi misalnya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya di api neraka yang paling bawah. Hadis ini ada hukuman setelahnya. Nah, di hadis ini juga ada hukuman, yaitu laknat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian laknat dari manusia. Para ulama menjelaskan setiap hadis yang ada hukumannya, maka ini termasuk dosa-dosa besar. Dan laknat di sini adalah laknat dari manusia dan dari Allah. Dari manusia, para ulama menjelaskan karena, nanti kita bacakan, karena perbuatan yang dilakukan ini membuat manusia terganggu, sehingga tidak sedikit manusia yang mendapatkan hal-hal tersebut dia akan langsung mendoakan keburukan atau melaknat untuk orang tersebut. Dan dari hadis ini juga kita dibolehkan, manusia dibolehkan untuk melaknat ausaf, melaknat sifat, bukan melaknat per orang. Seperti para sahabat dahulu, mereka di saat mereka membaca kunut di bulan Ramadan, mereka melaknat orang-orang kufar. Ini boleh hukumnya. La'natu 'alal awsaf. Mereka melaknat sifat-sifat tertentu. Laisa 'alal ain, bukan perorangan. Dia melaknat la'anakallah ya fulan. Semoga Allah melaknatmu oleh wahai fulan. Ini dilarang para ulama. Bahkan Ibnu Munzir mengatakan hukiyal ijma'. Para ulama bersepakat bahwa dilarang melaknat seseorang, al-ahya minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun sudah meninggal, kecuali orang tersebut sudah jelas keburukannya dan sudah tidak bisa lagi diharapkan keislamannya, berarti dia sudah meninggal. Ini boleh. Dan yang melaknat seperti itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang mendapat laknat tersebut adalah mereka yang membuang hajat di jalan-jalan yang dilewati manusia, au fi dhillihim, atau di tempat-tempat yang mereka bernaung di sana. Ada lanjutannya dari hadis ini. Zada Abu Daud dari Mu'ad, beliau mengatakan wal mawarid. Mawarid ini adalah tempat air, tempat berkumpulnya air. Dari hadis yang lain disebutkan ittaqul malaini thalath, al-barazu fil mawarid wa qari'atut tariq wa dhil. Bertakwalah atas laknah ada 3. Yang pertama al-baraz fil mawarid, orang yang membuang hajatnya di tempat air itu berkumpul, qari'atut tariq, di tempat manusia itu berjalan, dan azil, di tempat manusia bernaung. Al-mawarid ini banyak diartikan para ulama. Para ulama bisa mengartikan adalah, ada juga yang bisa mengartikan seperti tempat pengairan untuk sawah. Ini termasuk mawarid. Ada juga para ulama yang mengatakan tempat berkumpulnya air, tempat mata air. Kalau yang zaman sekarang mawarid, kalau yang zaman sekarang itu seperti tempat untuk pengisian air minum, tapi yang dibuka untuk umum, bukan yang berbayar. Di Indonesia Anda belum pernah lihat? Ada mungkin di Indonesia. Ada di Lojanan. Nah, ya seperti itu berarti. Kalau di Arab Saudi ada beberapa tempat, di setiap beberapa blok itu ada satu orang berwakaf, sudah dengan sumurnya, sudah dengan filternya, jadi orang berbondong-bondong ke sana ngambil air minum. Nah, ini tempat yang seperti ini. Dan Ahmad juga mengatakan aunaki ilma, atau tempat air berkumpul, entah itu air yang tidak mengalir ataupun air yang mengalir. Wa fihi madhaf, dan di sini didhaifkan. Nanti kita jelaskan semuanya di belakang. Wa akhrajahu Tabrani,
Dan Tabrani juga mengatakan tentang larangan membuang hajat tahta asjar musmirah. Dilarangnya membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Wadaffatin naharul jari, dan di tempat aliran air. Min hadits Ibnu Umar bisanadid dhaif. Taib. Ini ada beberapa tempat yang dilarang. Tapi para ulama ada yang melemahkan pendapat tersebut. Pendapat tentang masalah di jalan manusia, para ulama menjelaskan hadza ijma', ini sepakat, dilarang membuang air besar dan membuang air kecil. Au fi dhillihim, di tempat mereka bernaung, ini sepakat. Di tempat air yang tidak mengalir, para ulama mengatakan tidak boleh membuang hajat di tempat seperti ini. Yang hanya membolehkan hanya satu, adz-dzahiriyah. Adz-dzahiriyah mengatakan, dan ini pendapat yang sangat dhaif, sangat lemah. Mereka mengatakan boleh membuang hajat di tempat air berkumpul karena hadisnya dilarang kencing. Hadisnya cuma dilarang kencing, berarti membuang air besar boleh. Ini pendapat Zahiriyah. Dan para ulama sangat melemahkan pendapat tersebut. Kemudian di bawah pohon yang berbuah. Taib. Sekarang pohon yang berbuah yang bisa dimanfaatkan oleh manusia atau yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, apakah sama atau berbeda? Para ulama berbeda menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan alal itlaq, mutlak, semuanya. Mau manusia bisa memanfaatkan buah tersebut, mau tidak bisa memanfaatkan buah tersebut. Alasannya apa? Alasannya adalah jika buah tersebut tidak dimanfaatkan oleh manusia, maka hewan-hewan yang akan memanfaatkan buah tersebut. Jadi ada beberapa buah yang mungkin kita nggak makan, tapi mungkin burung-burung makan buah tersebut. Apabila buah tersebut jatuh dan di bawahnya terkena najis, mungkin saja hewan mungkin tidak mau makan buah tersebut. Mungkin. Akan tapi sebagian para ulama mengatakan hadis ini khusus untuk tumbuhan atau untuk pohon-pohon yang buahnya bisa dimakan oleh manusia. Baik, sekarang ada kaidah. Ada kaidah dari para ulama di saat berfatwa, yaitu apabila kita masih bisa untuk menjaga kedua hadis tersebut atau kedua penafsiran tersebut, masih bisa untuk tidak melakukannya, maka aula lebih utama untuk tidak dilakukan. Ini kaidahnya. Jadi sekarang ulama berbeda pendapat ini. Pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan oleh manusia sama pohon yang buahnya tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sekarang kaidahnya para ulama di saat sebelum mereka berfatwa, mereka mengatakan apabila penafsiran dua ini bisa digabungkan, bisa dilakukan secara bersamaan tanpa ada kesusahan, maka lebih baik dilakukan. Keadaannya sekarang kita bisa melakukan. Kita mencari tempat yang tidak ada pohonnya atau tidak ada buahnya, mau buah itu bisa dimanfaatkan oleh manusia ataupun tidak. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bisa jadi itu sedekah jariyah. Karena Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan termasuk sedekah jariyah adalah seseorang menanam pohon, kemudian hewan-hewan mengambil manfaat dari pohon tersebut. Bukan hanya manusia, termasuk sedekah jariyah di saat hewan-hewan mengambil manfaat dari pohon tersebut. Nah, makanya para ulama menjelaskan kalau keadaannya seperti ini, lebih baik kita menjauhi keduanya. Kita berlindung dari keduanya. Tidak membuang air besar dan kecil di tempat yang ada buahnya, entah buahnya dimanfaatkan oleh manusia ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis yang selanjutnya. Dari Jabir
radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwata rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamqutu ala dzalik." Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Al-Qattan wa huwa ma'lul. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Ibnu Sakan ini termasuk ulama hadis yang bukunya telah hilang. Buku beliau telah hilang. Akan tetapi Ibnu Daqiq Al-Aid sering menukilkan pendapat-pendapat dari beliau. Karena apa? Karena beliau termasuk orang yang sempat mendapatkan bukunya Ibnu Sakan. Ahibati fillah, sangat banyak kitab-kitab para ulama yang sekarang sudah tidak ada wujudnya. Makanya kalau antum tahu asatidah kita yang mengambil jurusan hadis, mereka itu tugasnya mereka adalah mencatat ulang manuskrip yang sudah lama, yang hanya fotonya saja, diulang kemudian diberikan pendapat dan seterusnya. Karena banyak sekali kitab-kitab para ulama yang sudah mulai hilang. Yang kita dapatkan ini sedikitnya saja. Ini aja yang kita dapat sedikit aja, belum pernah kita baca sampai habis. Apalagi kalau kita dilihatkan seluruh kitab ulama terdahulu. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah SAW, "Idza tagawwata rajulan." Apabila dua orang laki-laki membuang hajat. Jadi zaman dahulu, dan ini diriwayatkan oleh hadis Aisyah, bahwa Aisyah pernah di saat safar beliau berdua dengan sahabatnya, sahabiyat yang lain. Beliau berjalan untuk membuang hajat. Jadi orang-orang dahulu biasa dengan berdua karena mereka takut akan ada sesuatu, sehingga mereka jalan untuk membuang hajat berdua. Di sini Rasulullah SAW memberikan solusi. Apabila dua orang di antara kalian, entah itu wanita entah itu pria, kemudian dia ingin membuang hajat, dua orang ini keluar ingin membuang hajat, falyatawara kullu wahidin minhuma, maka saling berjauhan an sahibihi, dari temannya satu sama lain. Para ulama mengatakan jika ditakutkan ada hewan buas, jadi misalnya antum jalan-jalan naik gunung atau apa, jika ditakutkan ada hewan buas, maka kalian saling membelakangi. Wala yatahaddatsa, ini yang paling penting. Jangan ngobrol buat anak-anak yang tinggalnya di asrama. Biasanya sering. Atau buat kita yang punya kantor yang atasnya kebuka nih toiletnya, jadi bisa kedengaran di samping sambil ngobrol. Wala yatahaddatsa, jangan ngobrol. Fa innallaha yamkutu ala dzalik. Yamkut, para ulama mengatakan artinya adalah ghadabus syadid, marah yang besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat marah dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Misalnya ada fulan, ya, ada anak-anak tinggal di asrama fulan, mandinya lama, diteriakin, cepetan dong, ntar lagi azan. Yang lainnya, iya bentar baru masuk. Iya dong cepetan, akhirnya pun jawab, saling ngobrol akhirnya lama-lama. Bener nggak? Bener ya? Taib, ahibatillah. Ada satu kaidah mengenai hadis. Kaidah tersebut adalah seluruh larangan atau anjuran di dalam adab itu hukumnya entah itu makruh atau entah itu sunnah, kecuali hadis yang menerangkan bahwa ada hukuman. Jadi kalau hadisnya tidak ada hukuman, hanya pelarangan biasa saja, berarti hukumnya ke makruh atau hukumnya ke sunnah. Tidak ada yang sampai tahrim, tidak ada yang sampai mengharamkan. Berarti di sini hukum berbicara di sini bukan tahrim, hukumnya makruh. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW saat beliau membuang hajatnya, lalu sahabat dari jauh melihat dan mengucapkan salam. Ini di saat safar beliau. Kemudian Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya sampai setelah
beliau menyelesaikan hajatnya, beliau bertemu dengan sahabat tersebut, baru beliau menjawab salamnya. Dari hadis ini boleh berarti antum memiliki fatrah, memiliki jarak antara di saat dia mengucapkan salam sama antum menjawabnya, karena ada suatu kebutuhan. La qadarullah, misalnya antum lagi nelpon, tiba-tiba assalamualaikum akhi, antum lagi serius nelpon, kalau antum potong bahaya nih, ini bos nih yang ngomong nih. Akhirnya setelah antum tutup telepon baru antum datang, waalaikumsalam warahmatullah. Sama seperti antum sholat, tiba-tiba ada yang bilang assalamualaikum. Para ulama menjelaskan boleh memberikan isyarat dengan tangan. Maksudnya adalah Anda sedang sholat nih. Kemudian para ulama menjelaskan setelah memberikan isyarat, setelah kita mengucapkan salam, kita mendatangi orang tersebut dan mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Sama seperti bersin. La qaddarallah, antum sholat sunnah, di samping antum ada yang bersin, alhamdulillah. Hukumnya antum menjawab ini wajib karena antum mendengarnya. Selesai sholat baru antum jawab yarhamukallah. Lalu Ustaz gimana misalnya anak refleks jawab, dia bilang alhamdulillah anak sholat yarhamukallah, apakah batal sholatnya? Para ulama menjelaskan apabila sesuatu tersebut tidak sengaja maka tidak batal sholatnya. Kemudian di saat yang sholat ternyata bilang alhamdulillah, sholat bersin alhamdulillah, sampingnya yarhamukallah, terus dia jawab yahdikumullah wa yuslih balak. Ini baru para ulama menjelaskan kalau keadaannya terulang 2 kali ada kemungkinan sholatnya batal. Adapun jika dia masih lupa maka sholatnya tetap terus dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Qatadah radhiyallahu an berkata Rasulullah alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassa minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina, muttafaqun alaihi wal lafdzu lil Muslim. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna, janganlah seorang di antara kalian memegang zakarahu, kelaminnya, biyaminihi wa huwa yabul, dengan tangan kanannya dan dia sedang membuang air kecil. Para ulama menjelaskan, walaupun di sini kalimatnya zakarahu, para ulama menjelaskan maknanya yasmul lil mar'ati war rijal. Maknanya, makna hadis ini untuk semua, untuk wanita dan laki-laki. Biyaminihi wa huwa yabul. Para ulama lalu berbeda pendapat, apakah hadis ini hanya untuk orang yang buang air kecil atau untuk umum, segalanya, segala sesuatu. Di saat kita memegang kemaluan kita harus dengan tangan kiri. Ulama berbeda pendapat dan ini pendapat yang sangat panjang untuk permasalahan ini. Permasalahan ini ulama sangat panjang berbeda pendapat di sini dan semuanya memiliki dalil. Ala kulli hal, Ibnu Qayyim mengatakan alal umum, di setiap kondisi hukumnya makruh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kemaluan dia ataupun kemaluan orang lain. Misalnya sekarang orang tua ingin membersihkan sisa anaknya, maka al-afdol dengan tangan kiri. Al-afdol dengan tangan kiri. Jika tidak bisa baru dengan tangan kanan. Seperti kaidah yang kita sampaikan tadi, setiap pelarangan di dalam adab itu hukumnya kalau tidak makruh yaitu mustahab. Jadi tidak ada yang tahrim, kecuali hadisnya ada hukuman setelahnya yang menyebabkan dia menjadi kabairud dzunub, menjadi dosa-dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis Salman Al-Farisi. Sebenarnya hadis ini sangat panjang pembahasannya, tapi tidak masalah, kita singkat. Sababul wurud, sebab dari adanya hadis ini adalah saat Salman bertemu dengan seseorang yang masih musyrik. Kemudian beliau mengatakan, wahai Salman, saya mendengar Rasulmu
pemimpinmu mengajarkan kepadamu semuanya, sampai hal-hal masalah membersihkan hajat. Kemudian Salman berkata, laqad nahana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami an nastaqbilal qiblah bi ghaitin awil baul au an nastanji bil yamin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat di saat kita membuang air besar dan air kecil. Wa nastanji bil yamin, dan kita dilarang membersihkan dengan tangan kanan, membersihkan kotoran. Au nastanji bi aqalla min salasati ahjar, atau membersihkan sesuatu kotoran dengan lebih kurang dari 3 batu, maksudnya kurang dari 3 batu di saat membersihkan sesuatu. Au nastanji bi rojiin au admin, dan kita dilarang juga bersuci menggunakan kotoran kering dan tulang. Ini teks hadisnya. Yang ulama berbeda pendapat sangat kuat adalah masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat qada hajah, di saat kita membuang hajat. Ulama berbeda pendapat menjadi 8 ucapan, 8 perkataan. Bahkan sebagian para ulama menggenapkannya menjadi 10 perbedaan pendapat masalah apakah boleh kita kencing atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat. Di hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbila baitil maqdis mustadbirul Ka'bah. Saya melihat, kata Ibnu Umar, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau membuang hajatnya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Malikiyah mengatakan hukumnya haram secara mutlak. Bagaimanapun kisahnya, haram menghadap atau membelakangi Ka'bah di saat membuang air besar. Berdasarkan ada dalil yang mengatakan syarriqu au jannib. Anda lupa dalilnya. Ada yang mengatakan hadap kanan atau kiri. Jadi tidak boleh menghadap Ka'bah atau Baitul Maqdis pada saat itu. Karena di Madinah, kalau kita menghadap Ka'bah, berarti Al-Aqsa ada di belakang kita. Jadi di Madinah, di saat kita sholat di Madinah, jika kita menghadap kiblat, Al-Aqsa di belakang kita. Nah, di sini Ibnu Umar mengatakan, aku pernah melihat Nabi, dan hadis ini hadis yang sahih. Semua hadis permasalahan istiqbal dan istidbar hampir semuanya sahih. Makanya para ulama berbeda pendapat masalah ini, karena seluruh hadisnya bertentangan ini. Yang mana yang benar ini? Ada yang mengatakan kekhususan buat Nabi, hanya Nabi yang boleh melaksanakan seperti itu, dan ini dibantah oleh para ulama. Ada yang mengatakan khusus boleh di bunyan, yaitu di bangunan. Di saat kita berada di dalam toilet yang ada bangunannya sudah tertutup, maka kita boleh menghadap ataupun mengebelakangi kiblat. Ada yang mengatakan boleh menghadap kiblat khos lil baul, hanya saat buang air kecil, buang air besar nggak boleh. Ada yang mengatakan secara mutlak boleh menghadap kiblat ataupun tidak, karena hadis ini sudah dinasakh semuanya dari perkataan Ibnu Umar. Wallahu a'lam bishawab. Yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim adalah boleh menghadap atau membelakangi kiblat selama di dalam bunyan.